Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Perjalanan. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Disukai Jin Penunggu Alas Roban. Lantas, seperti apa kisahnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Cerita ini bermula sekitar akhir tahun 2008, di mana saya diminta teman saya untuk nemenin ambil mobil kantor di Madura dan dibawa ke Jakarta. Kita sebut saja teman saya bernama Mamat. Dia bekerja sebagai driver di salah satu kontraktor untuk proyek jembatan Suramadu. Singkat cerita, abis maghrib, kita jalan ke stasiun kota, naik kereta sampai ke Surabaya. Awalnya, dalam perjalanan di kereta, saya nggak ada firasat apa-apa soal keberangkatan ini. Pas sampai malam, saya nggak bisa tidur, dan agak gelisah. Nggak tahu sebabnya, dan biasanya pun, kalau seperti ini, pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi, karena tujuan saya nemenin Mamat, saya nggak mau bikin kacau, dan ganggu konsentrasi dia di perjalanan. Jadi saya pendam sendiri saja. Sesampainya di Surabaya, hari sudah pagi, dan kita sarapan di dekat stasiun. Ada banyak sekali kuliner khas di sana, yang saya nggak sempat cicipit, karena memang nggak mau ganggu waktu Mamat, yang udah ngajak saya. Selesai sarapan, dan menghabiskan satu batang rokok, perjalanan kami lanjutkan ke pelabuhan, menggunakan sarana becak, sekalian menikmati kota yang belum pernah saya datangi. Setelah sampai di pelabuhan, teman saya langsung pesan 2 tiket menuju Madura. Ketika kapal yang kami naiki sampai di Madura, Mamat melambai pada seseorang yang dugaan saya itu adalah salah satu teman kerjanya. Benar saja, ternyata dia sudah menunggu untuk menjemput kami ke lokasi mobil berada. Lokasi tersebut agak berdekatan dengan pantai, dan saya bisa lihat proses pembangunan jembatan Suramadu sedang dikerjakan. Di lokasi itu, saya disuguhkan kopi dan cemilan-cemilan untuk sedikit bersantai. Akhirnya, setelah agak segar, Mamat mengajak saya untuk pulang. Mobil melaju dengan agak santai. Setelah menyeberangi laut, akhirnya sampai ke Surabaya. Di Surabaya, kami membeli perbekalan, seperti rokok, minuman, dan makanan-makanan ringan. Sekitar pukul 6 sore, kami memasuki kawasan Alas Roban. Karena saya nggak paham jalan, Mamat memberikan arahan ke saya. Cak, nanti kalau lihat sesuatu, atau ada sesuatu yang tiba-tiba nyebrang, jangan bikin panik ya. Saya agak kurang paham maksudnya. Maksudnya, kita mau masuk Alas Roban. Katanya sih, tempat ini agak beda. Dari kata-katanya dia, saya sudah paham maksudnya. Apa karena dia fokus bawa mobil, jadi mungkin dia mau konsentrasi, dan nggak mau dibuat panik oleh saya. Oke Mat, jawab saya. Setelah melalui Alas Roban, agak lama sampai pada tikungan. Di mana, saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Ada satu tikungan ke kiri, di mana pas saya lihat pemandangan ke kiri, tiba-tiba saya lihat makhluk, yang tingginya sekitar 3 meter lebih, berwarna hijau, sambil mengangkat tangannya, seolah-olah mau menangkap. Saya agak panik, karena baru seumur-umur lihat gituan, dengan begitu jelas, dan dekat. Tadinya saya mau teriak, tapi pas lihat wajah Mamat, yang fokus bawa mobil, dan ingat kata-kata dia, akhirnya saya mengurungkan niat saya. Sesampainya di tempat ramai, Mamat parkir mobil di salah satu minimarket. Dia kembali beli rokok, untuk stok, dan persediaan minuman, karena stok sudah habis, dan saya belum memberitahu apa-apa ke dia, karena takut ganggu konsentrasi dia. Akhirnya, setelah agak lama, kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Singkat cerita, kami sampai di daerah Tegal, tepatnya saya lupa daerah mana. Terlihat,
Mamat mulai agak lelah, dan memutuskan untuk istirahat. Tapi karena sudah malam, dan kondisi sepi, kami hanya menemukan pom bensin tua, yang nampaknya sudah tidak terpakai. "Kita istirahat di sini ya," kata Mamat. Karena dia yang bawa mobil, akhirnya saya nurut aja. Ketika mobil dimatikan, Mamat langsung pulas tertidur, dan saya pun berusaha untuk meminjamkan mata. Namun, antara setengah sadar, saya melihat ada tangan yang masuk ke sela-sela kaca jendela mobil yang saya buka. Saya langsung kaget, dan otomatis membangunkan Mamat. "Kenapa lu?" kata Mamat. Enggak apa-apa kok," jawab saya. Takut membuat dia panik. "Ada-ada saja lu," kata Mamat. Sambil melanjutkan tidur, saya berusaha meyakinkan diri, kalau itu halusinasi saja, dan berusaha kembali tidur. Dalam mimpi, saya melihat seorang anak gadis, usia 10 tahunan, dengan rambut poni lurus, dan memakai baju putih, nyebrang di pom bensin. Dia digandeng, entah adiknya atau bukan. Sekitar umur 3 tahun, berkepala botak, dan hanya memakai pampers saja. Dalam mimpi tersebut, mobil saya mau keluar dari pom bensin, dan mereka nyebrang, sambil matanya melotot ke arah saya. Saya teriak dalam mimpi, "Tabrak itu, anak berdua, tabrakan saja Mat, itu setan," teriak saya kepada Mamat. Dalam mimpi, mata kedua anak itu terus melotot ke arah saya, dan membuat saya terbangun. Gak pakai mikir panjang, akhirnya saya bangunin Mamat. "Bangun Mat, ini tempat gak aman," kata saya. Gak peduli aku, dia mau marah atau gimana. Mamat pun kaget, dan langsung menyalakan mobilnya. Kami pun melanjutkan perjalanan, balik ke Jakarta, mobil masih melaju dengan santai, melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Akhirnya, kami memutuskan untuk cari warung, buat ngopi-ngopi, dan beli perbekalan. Sesampainya di warung tempat istirahat, terlihat pengunjung agak ramai, ada bis juga yang terparkir di depan warung tersebut, dan beberapa sepeda motor yang terparkir. Saya langsung cari toilet, buat cuci muka, dan buang air kecil. Sementara Mamat pergi ke warung, beli perbekalan untuk di jalan nanti. Setelah selesai, saya langsung samperin Mamat, yang lagi asik ngopi di bangku depan warung. "Kunci mobil mana Mat?" kata saya. Mamat pun memberikan kunci mobilnya ke saya. Setelah membuka sedikit kaca jendela mobil, saya nyalain sebatang rokok, sambil mundurin jok mobil sedikit, biar bisa lempengin kaki. Posisi duduk saya, di bangku sopir sebelah kanan, karena takut, kalau saya kepulesan, dan mobil nggak kekunci, entar di bawah kabur maling. Dari jauh, Mamat nampak mengangkat sebelah tangannya, dan tersenyum ke saya. Saya balas, sambil mengangkat tangan. Dalam hati, saya berpikir, gak jelas amat sih Mamat, efek lelah kali. Setelah beberapa lama di warung itu, Mamat berjalan kembali ke mobil. Di mana saya masih asik dengerin lagu. "Cewek tadi mana?" kata Mamat. "Cewek yang mana?" tanya saya. "Ya elah, gue tahu kalau lu tadi sama cewek, jangan bohong dah," kata Mamat. "Dari tadi gue sendiri," saut saya. "Demi apa lu?" tanya Mamat. "Demi Allah, dia ngapa sih, lu datang-datang nanyain cewek?" tanya saya. Mamat pun mulai pucat. "Demi Tuhan, gua lihat cewek duduk di sini, makanya gua ngangkat tangan ke dia," kata Mamat. "Berarti dia tadi bukan senyumin saya, mulai lagi gini ya. Ya udahlah, bismillah saja, kita lanjut jalan baca-baca doa aja di jalan, biar nggak ada kejadian apa-apa," ucap Mamat. Saya masih sedikit nggak percaya dengan yang diceritain Mamat. Tapi mengingat, dia orang yang dituakan di tongkrongan, dan setahu saya, dia ini orangnya polos, jadi nggak mungkin juga dia bohong. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan, saya terus melafalkan doa-doa, agar tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Akhirnya, kami sampai di gang depan rumah kami. Rumah Mamat
Cuma berjarak sekitar 30 meteran dari rumah saya, dan mobil pun diparkir di lapangan seberang. Kami langsung mampir di warung kopi langganan kami, dan memesan es untuk menyegarkan tenggorokan. Belum ada yang berani cerita soal pengalaman di perjalanan tadi. Amir pun memberikan uang ke saya, sekitar 600.000. Setelah itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing, dan langsung menuju tempat tidur, buat istirahat. "Kamu nggak makan dulu?" tanya mama. "Udah tadi di jalan, aku lelah banget, mau istirahat," saut saya. "Oh ya udah, nanti kalau lapar, mama udah masak, kamu ambil aja ya, mama mau ke rumah Cici dulu," kata mama. Cici adalah panggilan untuk kakak saya nomor 2 saya. Saya pun langsung tertidur pulas. Dalam mimpi, saya digandeng oleh seorang wanita cantik, dan sampai sekarang, kecantikannya masih bisa saya ingat jelas. Kami jalan bergandengan, saya terus tatap wajah dia, terlihat dia senyum kecil, sambil sesekali menengok ke arah saya. Saya ngerasa, udah sayang banget sama dia, kayak pacaran udah puluhan tahun. Tiba-tiba, saya dibangunin mama, dan sudah banyak orang yang berkumpul. Badan saya menggigil, dan bibir saya merasa kaku. Saya mengalami demam hebat. "Bangun nak," suara nyokap terdengar nangis. "Ya Allah, ini dari mana emang anak?" Ada suara orang tua yang saya dengar, dan ternyata dia adalah Pak Hashim, salah satu orang pintar, kenalan ayah saya. Pak Hashim ini adalah orang pintar dari Cirebon. Ia termasuk orang yang ahli dalam pengobatan urat saraf dan supranatural. Sekarang Pak Hashim menjadi pegangan oleh salah satu perusahaan besar di Tanjung Priok. "Ada yang ngikutin nih, jin dari hutan," kata Pak Hashim. "Ya Allah, Pak, tolong dibantu gimana baiknya," kata mama saya. "Sebentar, saya mau tanya dulu, maunya apa ini jin?" Pak Hashim pun melakukan ritual. Dia menaruh gelas berisi air putih di atas kepalanya. Dari posisi duduk bersila, badannya mulai memutar dan bergerak-gerak. Anehnya, gelasnya nggak jatuh. Dia bicara dalam bahasa Jawa. "Oh jadi gitu?" Saya gak bisa mengartikannya. Dari banyaknya kata-kata yang keluar, cuma itu kata-kata yang saya paham. Akhirnya, Pak Hashim selesai dengan ritualnya. "Bagaimana Pak, ini anak?" Katanya lewat depan istana, dia badannya wangi, dan ini jin suka sama dia, malah tadinya minta dinikahi. Tapi tenang saja, saya sudah bilang, kalau kalian beda alam, kalau suka, cukup dampingi saja, jagain aja, jangan bertindak lebih, kata Pak Hashim. Akhirnya, setelah obrolan panjang, saya dikasih minum oleh Pak Hashim, dan kembali tidur. Di mimpi berikutnya, saya seperti ada di sebuah rumah besar, dan ada pelayan lengkap, dengan perabotan mewah. Saya jalan sambil pegangin wanita, yang ada di mimpi saya yang pertama. Ada seorang ibu, yang berumur sekitar 50-an, dan saya tanpa sadar, panggil dia mama. Seingat saya, dalam mimpi itu, saya berjalan, dan melewati dia, yang sedang berdiri, sambil menganggukkan kepala. Saya menyapa dia, dan dia tersenyum membalas sapaan saya. Padahal nggak kenal, siapa ini ibu-ibu ini. Di hari kedua, rumah saya kedatangan tamu. Keluarga saya adalah keluarga besar, jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka saudara pasti pada datang menjenguk. Kondisi saya masih terbaring di tempat tidur, dan tahu-tahu, salah satu adik mama nyamperin sambil pegang sebelah tangan saya. Setelah beberapa lama, meminjamkan mata, dia akhirnya bicara. "Kamu jangan gegabah ya, ada jin yang lagi deketin kamu, terus dari awal masuk, saya udah punya perasaan gak enak," kata adik. "Adik tahu dari mama ya?" tanya saya. "Enggak, Adim belum ngobrol sama mama, emang mama udah tahu?" tanya dia. Saya diam gak jawab, karena bingung, campur kondisi badan yang gak fit. Kok bisa sama ya antara omongan dia, sama Pak Hashim, pikir saya. Saya terus dimimpiin, sama cewek,
Dan mimpi ketiga ini, saya seperti komunikasi sama ini cewek. Saya seperti ada di sebuah taman, yang depannya hutan lebat, kami duduk berdua di bangku taman tersebut. Kamu harus percaya, kalau saya ada, dan saya selalu ada dekat kamu, kata cewek itu. Saya akan buka dialog dengan kamu, di saat kamu mau, dan agar kamu yakin dengan keberadaan saya. Selanjutnya lagi, badan kamu demam, karena belum terbiasa dekat dengan cahaya. Besok kamu akan sembuh, dan normal lagi. Dia menutup pembicaraan, dan saya pun terbangun. Setelah melewati demam hebat selama 3 hari, akhirnya saya sembuh total, persis seperti yang cewek itu bilang, dalam mimpi semalam. Entah kebetulan atau apa, saya masih belum yakin, tentang semuanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi yang sudah saya jalani sebelumnya, sebagai pengangguran, pada umumnya. Mama saya, adalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Setelah memberikan gorengan, sebagai pendamping ngopi, Mama mulai buka obrolan. Kamu udah sembuh? Udah mah, alhamdulillah sehat banget malah, jawab saya. Kalau mau iseng, ke bengkel papa aja, bantuin di sana, kata Mama. Oh ya udah, nanti ya mah, saya selesain ngopi dulu, jawab saya. Ayah saya, punya usaha servis alat-alat kantor, seperti komputer, mesin absen, menghancur kertas, dan lain-lain. Dan kebanyakan karyawan di sana, adalah abang-abang saya. Setelah saya habiskan kopi, dan beberapa batang rokok, saya bersiap menuju toko ayah. Dari posisi rumah saya, perjalanan kira-kira 30-40 menit, menuju lokasi toko. Sebelum berangkat, saya pamitan dulu ke Mama dan menghidupkan rokok lagi, sebagai teman perjalanan. Biasanya, saya selalu lewat rute kampung, atau jalan alternatif, menghindari jalan raya karena belum punya SIM. Tapi kali ini, saya niat mau lewat jalan raya saja, agar bisa memangkas waktu lebih cepat. Setelah sampai di jalan raya, tiba-tiba saya dengar suara. Jangan lewat situ, ada razia banyak polisi. Saya mikir, siapa yang ngomong barusan? Memang di daerah jembatan gantung, sering ada razia. Tapi masa iya, pagi-pagi gini, pikir saya. Namun untuk jaga-jaga, akhirnya sebelum jembatan, saya coba berhenti, dan belok sedikit ke kiri, di mana saya bisa memantau lokasi seberang jembatan, yang sering ada razia tersebut. Dan benar saja, ada razia besar-besaran di situ. Akhirnya, saya lanjut belok kiri, dan masuk jalan alternatif. Di perjalanan, saya masih bingung, siapa yang bicara, jelas banget tadi. Dengan kecepatan, dan tiupan angin, mustahil ada suara tanpa teriak, yang bisa terdengar jelas. Apalagi, saya pakai helm. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Jangan bingung, saya sudah bilang, akan aku buka dialog antara saya dan kamu. Sekarang, kapanpun kita bisa ngobrol bebas. Suara itu jelas banget, saya sampai-sampai berhentiin motor saya. Apa ini yang ada di mimpi saya, dan benar kamu dari Alas Roban? Saya coba berbicara sepelan mungkin, agar suara saya, cukup saya aja yang dengar, takut dibilang gila. Ya benar, dan saya adalah salah satu yang terkuat di sana. Pikir saya, ini adalah halusinasi, atau apalah. Karena saya pernah lihat berita, bahwa banyak yang sering dapat bisikan-bisikan, yang berakibat bunuh diri, dan lain-lain. Jadi, perbincangan saya cukupkan, dan lanjut jalan lagi. Dan dari situlah, kejadian aneh itu terus mengikuti saya. Ya, itulah yang terjadi dengan saya, kalau masalah percaya atau tidak, tentang hal gaib. Itu kembali ke diri kita masing-masing, yang terpenting, kita tidak boleh mencela keyakinan orang lain. Cukup sekian cerita yang dapat saya bawakan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.